Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destri Huda dari Pendidikan Geografi Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai potensi wisata ekowisata bahari di Taman Laut Olele menggunakan metode SWOT di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Wisata bahari merupakan kegiatan wisata yang mengandalkan daya tarik alami lingkungan pasir dan lautan yang berupa kegiatan berenang atau snorkeling, berlayar, berselancar, memancing, berjemur, rekreasi pantai, fisiografi bawah air, dan lain-lain, yang memanfaatkan area sekitar laut sebagai wahana utamanya. Potensi terumbu karang menjadi salah satu objek daya tarik bagi pengunjung untuk melakukan kegiatan selam ataupun snorkeling. Kegiatan ini merupakan bagian dari wisata bahari yang saat ini banyak digemari di Desa Olele. Sebagai salah satu sektor wisata bahari yang terletak di Desa Olele, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Taman Laut Olele masih menjadi hidden paradise. Sebagian besar daerahnya memiliki laut dan hanya sebagian kecil dari daratan yang digunakan untuk pemukiman. Dari sisi pariwisata, Taman Laut Olele memiliki sumber daya wisata yang bernilai tinggi. Taman Laut Olele dikenal dengan biota dan terumbu karang yang masih sangat terjaga keasliannya. Posisi yang berada di Teluk Tomini menjadikan Pantai Olele sebagai pantai yang landai dan keindahan pantai dan kekayaan bawah lautnya. Untuk menentukan strategi pengembangan objek wisata, di sini saya menggunakan analisis SWOT atau yang sering kita sebut dengan strength artinya kekuatan, weakness artinya kelemahan, opportunity artinya peluang, dan threat artinya ancaman. Adapun analisis SWOT ini menghasilkan yang pertama SO, yaitu memanfaatkan seluruh kekuatan yang menentukan peluang, di mana pengamatan terhadap Taman Laut Olele sebelumnya telah dilakukan oleh Baby Cynthia Dewi Banteng pada tahun 2013 dengan judul Pengelolaan Kawasan Pesisir Berbasis Masyarakat di Taman Konservasi Laut Olele, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Hasil pengamatan tersebut menjelaskan bahwa Taman Konservasi Olele hingga tahun 2013 masih berpotensi di bidang pendidikan, penelitian, pariwisata, dan bioteknologi dan kelautan. Survei lapangan tahun 2010 sampai 2012 dan data sekunder menunjukkan terdapat ekosistem terumbu karang dalam kondisi cukup baik dengan keanekaragaman biota dalam kondisi cukup tinggi. Wisatawan domestik Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2018 sementara itu menunjukkan bahwa Taman Laut Olele menjadi urutan pertama sebagai objek wisata dengan wisatawan asing dengan persentase 44% dari jumlah pengunjung asing di Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2018. Hal ini tentunya mengindikasikan bahwa Taman Laut Olele lebih menarik bagi wisatawan asing. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango, tingginya kunjungan wisata asing di Taman Laut Olele dikarenakan keanekaragaman karang dan biota laut. Adapun analisis WT yaitu memanfaatkan kelemahan dengan memperhatikan ancaman. Di sisi lain, rendahnya kunjungan domestik dikarenakan kurangnya keterkaitan eksplorasi bawah laut, di mana kegiatan menyelam belum dikenal luas. Pada umumnya, wisatawan domestik lebih menyukai pantai dengan pasir. Hal ini tentunya menjadi potensi yang sangat besar dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Pemerintah daerah sendiri telah melakukan upaya pengembangan kawasan wisata, di mana Taman Laut Olele masuk dalam prioritas. Pemerintah daerah menargetkan penyusunan rencana induk pengembangan objek wisata atau yang kita kenal dengan RIPOW untuk objek wisata Lumbongo, objek wisata bawah laut Olele, objek wisata Taman Laut Utunuo, objek wisata Taman Laut Mulo Tabu, dan objek wisata Puncak Meranti.
Di samping itu, pemerintah memprioritaskan untuk membuka dan meningkatkan kualitas jalan akses dari jalan raya menuju titik lokasi objek wisata pada 5 target objek wisata dari 6 objek wisata, yaitu yang pertama wisata Taman Laut Lutunuo, wisata Taman Laut Mulo Tabu, wisata alam Puncak Piranti, objek wisata Lombongo, dan objek wisata buaya laut atau olele bawah laut. Pada analisis WO, yaitu memanfaatkan kelemahan dengan memperhatikan peluang. Secara umum, kendala yang dihadapi dalam pengembangan kawasan olele adalah yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia. Masyarakat pesisir olele yang menguasai ilmu pengetahuan serta terlatih dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir danau terbatas. Yang kedua, persepsi sebagian masyarakat kurang tepat atau salah tentang lingkungan pesisir atau wilayah pesisir masih dianggap sebagai daerah akhir tempat pembuangan sampah. Adapun strategi pengembangan dalam wisata ini, yang pertama, pengelola memberikan informasi dan promosi baik lewat internet maupun media cetak untuk meningkatkan kunjungan wisata. Adanya konservasi sumber daya alam, tersedianya semua informasi yang diperoleh dari berbagai kegiatan penelitian di kawasan. Tersedianya pemandu wisata yang benar-benar memahami seluk-beluk ekosistem kawasan. Tersedianya panduan